Hai semua, selamat datang di video kelompok kami. Video ini berisi mengenai laporan progres dari bisnis yang telah kelompok kami jalankan selama kurang lebih 15 minggu terakhir. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah e-bisnis kami yang berbasis daring atau pembelajaran jarak jauh. Untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan atau kritik dan saran mengenai bisnis kami maupun video kami, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke materinya. Sebelumnya, mata kuliah e-bisnis ini dibimbing oleh Bapak Tan Evan Tandiono, SE, MPSDM, selaku dosen pengajar Untak Surabaya. Video ini disusun oleh 5 orang anggota, yaitu Dinar Mengulubi, Fadal Amani, Lina Dewi Kristiana, Malik Ar-Rauf, dan Nikmatul Laili. Glamour Craft adalah nama bisnis dari kelompok kami yang menjual berbagai souvenir kerajinan daun pandan asli dari Pulau Bawean yang berkualitas serta model dan bentuk serta ukuran yang dapat menyesuaikan kemauan customer dengan harga yang terjangkau. Yang melatar belakangi kelompok kami untuk memilih bisnis kerajinan adalah salah satu sentra industri yang berhasil mengembangkan usahanya serta mencapai pasar ekspor adalah sentra industri kerajinan anyaman pandan. Kerajinan dari daun pandan tersebar luas di Pulau Jawa. Daerah-daerah produksi kerajinan pandan diantaranya yaitu Desa Tergu, terletak di Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, yang bermayoritas penduduk di sana adalah sebagai petani. Namun di sekitar kebun mereka ditanami tanaman pandan yang digunakan sebagai pagar tanaman kebun mereka. Tanaman pandan melimpah di daerah tersebut. Masyarakat membudidayakan tanaman ini karena tanaman pandan digunakan sebagai bahan baku pembuatan kerajinan tangan. Masyarakat di Desa Teguh biasanya menggunakan pandan ini sebagai tikar. Mereka sudah terlatih dalam hal menganyam tikar. Sebuah tikar berbentuk persegi panjang seukuran tempat tidur ini bentuknya tidak begitu menarik, sehingga para pembeli tikar memakai tikar hanya sebagai sarana upacara saja. Jika dijual, harga satu buah tikar kurang dari Rp50.000. Itu tidak sebanding dengan proses pembuatan tikar tersebut, mulai dari proses pengumpulan daun pandan hingga proses terakhir yaitu penganyaman. Akan tetapi, jika kita memodifikasi anyaman pandan tersebut menjadi tas, dompet, peci, bros, dan lain sebagainya, tentunya ini akan menjadi daya tarik bagi pembeli. Kebudayaan Bawean yang mempunyai prospek yang cukup cerah dalam dunia pariwisata, tentunya ini akan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Misalnya sebagai cenderamata para wisatawan dan keperluan lainnya. Menurut pedagang souvenir di pasar-pasar seperti tas, dompet, atau cenderamata lainnya lebih banyak diminati oleh wisatawan. Hal ini karena mereka tertarik akan hasil kreativitas masyarakat. Terlebih kerajinan tas dari daun pandan itu dihiasi dengan diberi warna-warni, aksesoris, dan dibuat sedemikian rupa. Ini akan mengundang daya tarik minat pembeli sehingga kerajinan ini akan habis terjual di pasaran. Sebelum kami mengangkat bisnis kerajinan anyaman yang terbuat dari daun pandan, awalnya kelompok kami berencana untuk mengangkat produk kerudung.
Setelah mendapatkan beberapa desain kerudung yang akan kami pasarkan, bahan yang akan digunakan untuk membuat kerudung tersebut sudah memenuhi kriteria yang telah kami tentukan. Pada minggu selanjutnya, kami mencari penjahit yang akan menjahit kerudung kami sesuai dengan desain yang telah kami tentukan. Nah, untuk produk kerudung ini, kami masih mencari label yang tepat untuk kami gunakan pada produk kami ini. Seminggu kemudian, kami memutuskan untuk mengganti produk kami dikarenakan sampai minggu ini kami belum menemukan penjahit yang cocok dan bersedia bekerja sama dengan kami sesuai syarat yang kami ajukan. Oleh karenanya, kami memutuskan untuk mengganti produk kami dan memutuskan untuk menggunakan produk kerajinan anyaman dari daun pandan. Selanjutnya, kami juga akan menganalisis produk kami. Yang pertama adalah kekuatan atau strength, yaitu 1. Sifat bahan sangat ramah lingkungan serta bahan baku pandan yang mudah dibudidayakan oleh masyarakat sekitar. Yang kedua, pengrajin yang terampil dan tersedia dalam jumlah banyak. Ketiga, tampilan visual atau tekstur produk yang sangat indah dikarenakan hasil pola anyaman. Keempat, memiliki keunikan tersendiri, yaitu teknik dasar menganyam yang hanya dapat dilakukan secara manual. Yang kedua adalah peluang atau opportunity, yaitu 1. Desain produk jenis kerajinan yang selalu diminati pasar akan nilai inovasinya dan kekhasannya sebagai produk kerajinan. Kedua, minat masyarakat dunia serta daya beli pasar meningkat pada bahan yang ramah lingkungan. Ketiga, sifat situasional yang memiliki kemampuan untuk mengikuti tren. Yang ketiga yaitu kelemahan atau weakness. Yang pertama, sifat bahan yang rentan terhadap jamur dan perusakan serangga. Yang kedua, masih bersifat industri rumahan dan belum menuju arah disiplin industri. Yang ketiga, penghasilan perajin tidak sebanding dengan pedagang. Yang keempat, tingkat pendidikan rendah mengakibatkan pengetahuan tentang pemasaran dan desain rendah. Yang kelima, sifat bahan yang lemah untuk konstruksi dasar produk perlu bantuan bahan lain seperti karton, kain, dan lain-lain. Yang keempat yaitu ancaman atau threat. Yang pertama, karena siklus kerja pengrajin yang merangkap sebagai petani mengakibatkan terhambatnya proses produksi pada masa tanam dan musim kering. Yang kedua, karena sifat bahan dan dalam pengerjaannya tidak dapat digantikan oleh mesin, maka sulit untuk mengejar produksi dalam jumlah yang besar. Sasaran target pasar kita itu meliputi wanita, pria, remaja, dewasa, baik dari kalangan mahasiswa, pekerja, pendapatan sedang maupun pendapatan tinggi. Untuk mengenalkan produk, kami memiliki strategi penjualan dan pemasaran. Di antaranya yaitu yang pertama, periklanan, yang kedua, penjualan personal, yang ketiga, promosi penjualan, dan yang terakhir yaitu penyaluran. Periklanan, bentuk promosi yang dilakukan dengan cara memasang poster di sekitar lingkungan wisata yang ramai didatangi. Pemasangan banner agar dapat diketahui oleh semua masyarakat, serta menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, BBM,
lain sebagai media promosi. Penjualan personal. Penjualan personal digunakan sebagai media promosi. Melalui promosi secara langsung oleh pengrajin kepada wisatawan yang berkunjung. Promosi penjualan. Bentuk promosi penjualan yang digunakan yaitu dengan memberikan diskon pada minggu pertama saat pembukaan awal usaha guna untuk menarik konsumen, memberikan potongan harga kepada konsumen apabila konsumen membeli dalam jumlah yang banyak. Cara ini juga sangat efektif untuk menarik konsumen membeli produk ini. Tujuan memberi diskon agar produk ini cepat laku di pasaran. Penyaluran. Kerajinan ini dijual di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh wisatawan seperti pantai atau yang lainnya, serta kita akan mengikut sertakan produk kerajinan yang dijual melalui pasar-pasar. Target bisnis. Untuk targetnya, kelompok kami mempunyai 3 jenis target, yaitu target jangka panjang, target jangka menengah, dan target jangka pendek. Untuk target jangka pendeknya, kami menargetkan untuk mendapatkan penghasilan dari jualan online maupun offline minimal 500.000 tiap bulan. Untuk target jangka menengahnya, kelompok kami menargetkan untuk bisa memberdayakan penduduk lokal yang mempunyai keterampilan agar memiliki mata pencaharian dan sumber pendapatan lain selain bertani. Untuk target jangka panjangnya, kita mempunyai target untuk bisa mendirikan toko yang dapat menampung hasil karya para penduduk serta menarik para wisatawan agar semakin banyak yang berkunjung ke Pulau Bawean. Ini adalah grafik perkembangan bisnis kami selama 15 minggu terakhir. Untuk grafik ini menyangkut kunjungan profil, followers, serta pembelian yang ada di akun Instagram bisnis kami. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan bisnis kami semakin berkembang, tapi sangat fluktuatif. Omset bisnis ini adalah omset bisnis kelompok kami selama 15 minggu terakhir. Dari hasil penjualan kelompok kami selama beberapa bulan ini, kami berhasil menjual 5 buah produk, yakni 1 buah sling bag, 1 buah bros, 2 buah pouch, serta 1 buah peci. Dari 5 item yang telah terjual tersebut, total keuntungan yang telah kami dapatkan adalah sebesar Rp30.000.
Saudara, pandemi COVID-19 menghentak 2020. Virus corona jenis baru ini ikut mengubah cara berpikir dan bertindak termasuk cara konsumsi kita. Kita akan lihat sekilas fakta-faktanya, saudara. Lalu di mana konsumen belanja barang-barang kebutuhan yang tergolong FMCG ini saat corona muncul? Ya, mereka memilih berbelanja sebagian besar 75% di toko dan pasar tradisional. Lalu kemudian sisanya di minimarket, hyper supermarket, dan 2%-nya itu yang lainnya. Nah, sisa 2% ini termasuk di dalamnya channel penjualan daring. Memang masih minim, namun di tengah pembatasan sosial skala besar, penjualan daring berpotensi tumbuh subur sebanyak 30%. Dampak COVID-19. Pada minggu-minggu awal, perkembangan bisnis kami meningkat, mulai dari kunjungan, followers, dan pembelian meningkat. Tetapi perkembangannya tidak terlalu signifikan dan fluktuatif. Apalagi semakin mendekati Lebaran, kunjungan serta pembelian semakin meningkat. Tapi tidak sesuai dengan prediksi yang telah kita perkirakan. Hal tersebut juga dikarenakan penyebaran COVID-19 yang semakin parah. Seperti dapat dilihat dari grafik kasus pandemi COVID-19 nasional tersebut. Dapat dilihat bahwa grafiknya terus naik, yang menandakan bahwa semakin banyak yang terkena penyakit tersebut. Yang mana hal tersebut berimbas ke keuangan karena banyaknya perusahaan yang melakukan PHK karyawannya maupun menutup usaha-usaha yang menyebabkan menurunnya pendapatan, bahkan sampai kehilangan pendapatannya, di mana hal tersebut membuat mereka harus lebih bijak mengatur uang yang dipunya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka terlebih dahulu. Kesimpulan, bisnis yang telah kami jalankan selama beberapa bulan lalu dapat berjalan dengan baik, walaupun terdapat beberapa kendala. Tapi bisnis ini masih tetap bisa berjalan dengan lancar, meskipun tidak sesuai dengan yang kami